Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Technopreneurship hari ini akan mempresentasikan tentang dagangan kita. Kok dagangan yang ngomongnya? Usaha kita, yaitu mengenai jasa top up pihak ketiga. Jadi di sini ada Setia Bayu, Rangga, Rosid, dan Dimas. Lanjut. Jadi yang pertama ini ada Lean Canvas. Lean Canvas itu alat visual yang digunakan untuk merangkum dan menyederhanakan model bisnis startup. Lean Canvas dikembangkan oleh As Mauria sebagai adaptasi dari bisnis model Canvas yang diciptakan oleh Alexander Osterwelder. Tujuan utama dari Lean Canvas adalah untuk membantu pengusaha dan tim startup mengidentifikasi, menguji, memvalidasi ide bisnis mereka dengan cepat dan efisien. Ini adalah alat yang berguna untuk menggambarkan aspek-aspek penting dan bisnis pada satu halaman, memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Jadi ini ada beberapa Lean Canvas. Ya, Lean Canvas isinya. Ya, isinya Lean Canvas. Ada problem, solution, unique value proposition, unfair advantage, customer segment, revenue, key metrics, cost structure, channels, dan early adopter. Yang pertama problem itu problem dari penjual dan problem dari konsumen. Problem dari penjual itu keterbatasan device. Lalu untuk pembayaran itu belum banyak yang tersedia. Lalu yang ketiga itu belum menemukan supplier dengan harga yang rendah. Untuk dari konsumen itu pembelian dalam aplikasi cenderung mahal dan memiliki pajak. Yang kedua mekanismenya terkadang menyusahkan untuk orang awam. Lalu untuk solution menggunakan QRIS sebagai pembayaran untuk utama karena mudah. Ini untuk solutionnya. Lalu unique value proposition ini menyediakan katalog pada website yang tersedia kemudian akan diarahkan ke QRIS untuk pembayaran. Unfair advantage ini tampilan katalog yang sederhana, pembayaran menggunakan QRIS yang mudah, kemudian kontak support itu kami melalui WhatsApp. Untuk customer segmentnya itu dari mahasiswa di Asrama Piatra Kamigas. Revenue untuk pembeliannya seperti top up, kita memberikan tambahan biaya dari 3.000 sampai 8.000 sesuai besarnya nominal transaksi. Untuk pembelian akun dan entertainment itu kami mengambil untung dari harga yang sudah di markup seperti sekitar 3.000 sampai 8.000. Key matrix yang pertama itu mengunjungi website kami, lalu memilih jenis produk yang akan dibeli. Yang tiga, diarahkan ke pembayaran. Yang keempat, pesanan akan dikonfirmasi, dan kelima, pesanan akan diproses 1 sampai 5 menit kurang lebih. Terus ada cost structure, biaya join sebagai reseller itu kurang lebih 150.000. Untuk channelnya, yang pertama ada grup WhatsApp, yang kedua pemberian promosi pada event tertentu. Terus ini untuk early adopter, yang pertama gamer, student, lalu editor. Lanjut, baik. Ini untuk market research. Nah, market research atau riset pasar adalah proses pengumpulan analisis dan interpretasi informasi tentang pasar, termasuk informasi tentang target pasar, pelanggan potensial, dan pesaing. Tujuan utama dari riset pasar adalah untuk memahami kebutuhan, preferensi dan perilaku konsumen, serta untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pasar yang dituju. Riset pasar membantu bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik, merancang strategi pemasaran yang efektif, dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian ada market research.
Yang pertama, apa sih informasi yang dibutuhkan? Banyaknya third party yang identik. Untuk discussion will use berusaha membuat jauh lebih menarik dan mempunyai trust level yang tinggi. Cuma itu akan sulit dan butuh waktu. Untuk solusinya pakai Google Trends. Untuk yang kedua, banyaknya pengguna dari sebuah game yang itemnya akan diperjualbelikan. Untuk keputusannya mungkin ekspansi ke game yang belum tersedia pembelian item dalam game secara third party, kemudian cari mitra atau suppliernya. Untuk solusi untuk dapatnya dari Google Trends. Kemudian tiga, banyaknya atau besarnya komunitas dari sebuah game. Untuk keputusannya mungkin lebih ke promosi, survei di dalam komunitas tersebut. Untuk mendapatkannya mungkin dari Facebook dan Instagram. Kemudian pemberian garansi dan kompensasi. Untuk misalnya survei terhadap komunitas, sama juga melalui Facebook dan Instagram. Selanjutnya interview funding, responden name itu pertama kali kami mewawancarai Dodi Surya Pratama di tanggal 31 Maret 2024. Goalnya itu peningkatan pengalaman customer seperti fitur-fitur yang mempermudah pembelian, ketersediaan pembelian item dalam game, keamanan dan keandalan saat bertransaksi. Pertanyaan utama yang ditanyakan ke audiens itu satu, bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan platform atau layanan penjualan item dalam game sebelumnya? Apakah ada aspek tertentu yang Anda nilai penting dalam pengalaman tersebut? Kedua, sejauh ini apakah Anda memiliki preferensi atau kebutuhan khusus terkait pembelian item dalam game melalui pihak ketiga? Apakah fitur atau layanan tambahan yang Anda harapkan dari penyedia layanan seperti kami? Kemudian yang ketiga, pendapat Anda tentang pentingnya keamanan dan keandalan dalam bertransaksi pembelian item dalam game melalui pihak ketiga. Apa yang Anda harapkan dari kami untuk memastikan transaksi Anda aman dan terjamin. Uh, uh, Kemudian ada diskusinya, aspek to discuss. Itu situation walkthrough atau bagaimana customer itu apa ya? Apa sih walkthrough itu apa ya? Customer journey map itu kayak bagaimana si customer itu membeli produk kita gitu. Dari Dodi itu audiens Dodi itu memberikan pendapat kalau dia mendapat pengalaman yang kurang mengenakan di bagian respon pelayanan yang lambat. Kemudian masalah utamanya itu ya yang pastinya pelayanan yang lambat. Terus seberapa ngaruhnya masalah tadi dan apakah itu butuh biaya? Sebenarnya ngaruh banget karena emang cukup sulit karena kami juga tidak selamanya online 24 jam untuk melakukan pelayanan. Setidaknya dibutuhkan sistem yang bisa beroperasi 24 jam untuk menggantikan kinerja dari orang tersebut. Saat ini kami masih mengandalkan WhatsApp sebagai media. Terus do they search for solution? How? Dari pengalaman customer dia akan lebih mencari seller terpati yang lebih baik, yang lebih bagus. How do they solve it now? Mereka mencari referensi dari beberapa komunitas game. What's missing in current solution? Dari beberapa masalah dan solusi dari customer memungkinkan kami akan memberikan kompensasi keterlambatan. Mungkin bisa berupa bonus atau cashback dan lain-lainnya. How meaningful is the gain? How valuable is it? Sebenarnya tidak terlalu signifikan, tetapi hal ini bisa membuat customer percaya lagi terhadap pelayanan dan toko kami. Who else should we talk to? Survei dengan komunitas game sama customernya sendiri. Kemudian feedback apa dari solusi di atas itu kalau misalnya customer yang diwawancara saat ini itu Dodi
Dengan memberi kompensasi keterlambatan sebenarnya efektif karena itu bukti tanda maaf ke customer. Tapi kalau dilihat dari beberapa kompetitor yang belum ada atau sedikit yang memberikan kompensasi pelayanan yang lambat. Selanjutnya mana sih? Itu ada Aris Mauliza, ini juga diwawancarai tanggal 31 Maret. Goalnya itu peningkatan pengalaman customer seperti fitur-fitur yang mempermudah pembelian, ketersediaan, pembelian item dalam game, keamanan dan keadaan saat bertransaksi. Jadi tetap sama goalnya. Kemudian pertanyaan utama di interviewnya itu sedikit berbeda. Pertama, bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan platform atau layanan penjualan item dalam game sebelumnya? Apakah ada aspek tertentu yang Anda nilai penting dari pengalaman tersebut? Kedua, sejauh ini apakah Anda memiliki preferensi atau kebutuhan khusus terkait pembelian item dalam game melalui pihak ketiga? Apakah ada fitur atau layanan tambahan yang Anda harapkan dari penyedia layanan seperti kami? Ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya keamanan dan keandalan dan bertransaksi pembelian item dalam game melalui pihak ketiga? Apa yang Anda harapkan dari kami untuk memastikan transaksi Anda aman dan terjamin? Aspek discussnya, pertama seperti yang tadi, situation walkthrough atau customer journey map. Customer mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan di bagian pengiriman item game yang terlambat. Jadi item game biasanya memiliki delay yang cukup lama, sekitar 10-15 menit, dan itu menjadi masalah untuk customernya sendiri. What is the main problem? Why is it a problem? Masalahnya yaitu tadi pengiriman item game yang lambat. Terus seberapa masalah karena cukup sulit ya, karena butuh supplier atau mitra yang terpercaya. Biayanya juga akan semakin mahal jika mencari supplier yang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya biaya yang digunakan untuk year membership dari supplier tersebut. Jadi mungkin estimasi biayanya itu cukup besar. Solusi dari customernya itu gimana? Dari pengalaman customer, dia akan lebih memilih mencari seller third party yang lain, sama seperti Dodi tadi. Terus bagaimana cara mereka menyelesaikannya? Mereka mencari referensi dari komunitas game, what missing in current solution, dari beberapa masalah dan solusi dari customer. Kemudian kami akan memberikan harga spesial pada hari-hari tertentu, seperti ada event dalam game tersebut. How meaningful is the game, how valuable is it? Sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi dengan cara memberikan harga spesial, hal ini membuat menaik cost. Hal ini membuat customer tertarik untuk berbelanja lagi di toko kita. Who else should we talk to? Survei dengan komunitas dan customer. Feedback about the new proposed solution. Kalau dari customer yang diwawancara, dengan memberi harga spesial di hari-hari tertentu itu akan efektif. Karena biasanya traffic pembelian akan ramai dan toko yang terlalu ramai biasanya mengalami down server, dan itu yang membuat pengiriman item dalam game terlambat. Jadi memanfaatkan keramaian atau event-event tertentu itu dan juga memberikan harga spesial itu signifikan agar dapat menarik customer dari kompetitor lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rangga untuk menjelaskan website atau landing page yang belakang itu. Untuk landing page-nya sendiri, kami menggunakan aplikasi Canva sebagai media editor dan juga media untuk hostingnya, karena dari pihak Canva sendiri menyediakan hosting website yang dimana bisa di custom menyesuaikan dengan nama website. Jadi ketika kami searching websitenya ini sudah bisa online, bukan lagi lokal menggunakan XAMPP atau semacamnya. Jadi sudah memiliki nama websitenya, bisa di searching. Dari awal ini kurang lebih ada sekitar 12-15 halaman. Dan keuntungan dari menggunakan Canva ini, websitenya sudah lebih interaktif. Jadi bisa ada animasinya, bisa melakukan link ke halaman selanjutnya, bisa di-linkkan juga untuk kembali ke halaman awal. Variasi untuk background gambarnya yang sudah lebih menarik, font gambar
font tulisannya lebih menarik pun juga sudah lebih tersedia. Contoh ini sekarang kita berada di halaman pertama mencari harga termurah. Di sini ada bagian headingnya, di bawahnya juga ada bagian penjelasannya. Di mana? Lalu juga bisa dibaca kayak platform yang menyediakan ini. Lalu about ini kita akan ke bagian dari latar belakang website ini. Website ini 100% karya anak bangsa, diciptakan oleh Rosid, Rangga, Dimas, dan Bayu, sesuai namanya R2DB. Lalu kita kembali lagi ke atas, lalu kita ke bagian shop. Shop ini akan menjelaskan produk-produk apa aja yang disediakan dari R2DB Shop ini. Jadi untuk game kategorinya di sini kami punya 3 yang utama, yaitu Mobile Legends, Valorant, dan PUBG. Karena website interaktif, jadi kita bisa selama tidak ingin ini hanya melihat-lihat kembali ke atas bisa. Atau mau tahu Mobile Legends nih contohnya kita klik. Itu juga dengan Valorant dan yang terakhir PUBG. Lalu kita back kembali. Seumpama ternyata kamu bukan target marketing untuk game kategori. Nah, di sini kamu bisa klik ke bagian more. More ini untuk entertainment kategori. Jadi seperti Netflix, Canva, dan Spotify. Sama juga template-nya ketika kita klik Netflix, maka dia akan menjelaskan Netflix itu apa dan segala macam. Mungkin kalau website landing page ini dikembangkan, kita bisa melanjutkan ke bagian harga, transaksi, dan lain-lain. Cuman karena ini hanya landing page, jadi hanya penjelasan singkat di bagian awalnya. Lalu untuk bagian halaman terakhirnya ini Connect with Us. Connect with Us ini saya mengelingkan dua halaman. Yang pertama untuk main office. Main office ini ketika diklik, maka dia akan mengarah ke bisa dibilang alamat asrama Viatra. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya hanya ke Google biasa. Lalu kalau kita klik WhatsApp-nya, maka yang terjadi adalah dia akan mengelingkan ke salah satu admin, yaitu Rosin. Sekian dari penjelasan tugas Technopreneurship kami dan juga PPT dan landing page-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Satu lagi sama